Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membicarakan tentang nilai resultan vektor dengan menggunakan rumus cosinus. Dua buah vektor A dan B membentuk sudut theta satu sama lain, maka nilai resultan dari kedua vektor tersebut dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus cosinus seperti di bawah ini. Pada gambar kiri terdapat gambar dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Antara vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Pada gambar di bawahnya ini adalah resultan dari dua buah vektor A dan B yang membentuk sudut 90 derajat di sini. Untuk menentukan nilai resultan vektor tersebut, maka kita menggunakan rumus cosinus. Rumus cosinus itu terdiri dari R sama dengan akar dari vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A dikali vektor B dikali cos theta. Dengan keterangan sebagai berikut. R adalah resultan vektor A, ini sama dengan besar vektor A. B sama dengan besar vektor B. Theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Sedangkan cos ini adalah besaran dalam trigonometri. Untuk menentukan nilai sin dan cos pada resultan itu, kita gunakan tabel sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Kita lihat di sini, ini sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini adalah merupakan sudut-sudut istimewa. Untuk cos 0 derajat itu nilainya 1. Cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Cos 45 derajat nilainya setengah akar 2. Untuk cos 60 derajat nilainya setengah. Cos 90 derajat 0. Cos 180 derajat min 1. Cos 270 derajat 0 dan cos 360 derajat adalah 1. Ini gambar dari resultan vektor antara A dan B. Yang membentuk sudut di sini sudutnya 90 derajat. Kita harus ingat kembali penggunaan rumus cosinus untuk besar resultan itu R sama dengan akar dari vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B dikali cos theta, di mana tetanya adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Sedangkan untuk menentukan arah vektor kita gunakan tangen atau tan. Ini tangen di sini, tan. Tangen itu sama dengan sisi tegak dibagi dengan sisi datar. Dalam gambar ini berarti A per B itu tangen dari tangen theta. Contoh, vektor P mempunyai besar 5 satuan dan vektor Q besarnya 3 satuan. Kedua vektor tersebut saling membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Diketahui besar vektor P 5 satuan. Besar vektor Q 3 satuan. Alfa sudutnya di sini kita menggunakan besaran alfa. Kalau dalam rumus kita gunakan theta, sama saja sebenarnya. Alfa sama dengan 60 derajat. Ini sudut antara dua vektor. Besar resultan atau R dari kedua vektor tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus R sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2 kali P kali Q cos alfa. Karena nama vektornya P dan Q, maka kita gunakan P dan Q. Berarti sama dengan 5 kuadrat
ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikali 3 dikali cos 60. Nah, berarti di sini sama dengan 25 tambah 9 tambah 30 kali setengah. Setengah ini adalah nilai dari cos 60 yang kita lihat pada tabel. Cos 60 nilainya setengah. Maka diperoleh di sini sama dengan akar dari 49. Jadi resultan dari dua vektor tersebut adalah nilainya R sama dengan akar dari 49 atau sama dengan 7. Ya. Kemudian lanjut, vektor A sama dengan 20 satuan, vektor B 21 satuan, sedangkan A plus B sama dengan 29. Besar sudut apit kedua vektor tersebut adalah titik-titik berapa? Baik, kita bahas di sini. Kita ketahui bahwa nilai dari vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 29, resultannya berarti. Nah, di mana resultan R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2A B cos theta. Nah, berarti di sini 29 karena A plus B-nya dalam soal dikatakan 29. 29 sama dengan akar 20 kuadrat tambah 21 kuadrat tambah 2 dikali 20 kali 21 dikali cos theta. Akarnya kita keluarkan menjadi di sini kuadrat. 29 kuadrat sama dengan 400 tambah 441 tambah 840 dikali cos theta. Tetanya belum diketahui karena di sini yang ditanya tetanya, sudutnya. Berarti 841 sama dengan 841 ditambah 840 cos theta. Maka cos tetanya sama dengan 0. Nah, cos theta sama dengan 0, berarti tetanya berapa derajat? Begitu pengertiannya. Kita tahu dalam tabel bahwa cos 0 sama dengan 90 derajat, berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Lanjut. Dua buah vektor V1 dan V2 yang saling tegak lurus dan saling masing-masing memiliki panjang 3 cm dan 4 cm. Panjang resultan kedua vektor tersebut adalah, ditanya resultannya. Karena tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Nah, R sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 dikali V2 cos theta. R sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 cos 90 karena sudutnya 90. Maka didapatlah R sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 0 karena cos 90 adalah 0. Berarti didapat R-nya sama dengan 5 cm. Dua buah gaya yang besarnya masing-masing 20 Newton mengapit sudut 120 derajat. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah, baik, kita selesaikan di sini. R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 dan F2 kali cos 120. Karena di sini vektornya berupa gaya, jadi kita gunakan F1 dan F2. R sama dengan 20 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 2 kali 20 kali 20 kali min setengah. Ini adalah dari sudut 100, cos dari 120 nilainya min setengah. Cos dari 120 derajat itu nilainya min setengah. Berarti R sama dengan akar dari 20 kuadrat atau R-nya sama dengan 20 Newton. Lanjut. Sebuah balok ditarik 3 buah gaya seperti gambar. Nah, resultan gaya yang bekerja pada balok sebesar berapa? Kita lihat di sini pada balok terdapat 3 gaya, yaitu ini F1 misalkan 10 Newton, F2 4 Newton, dan di sini ada F3 8 Newton. Kita lihat di sini gaya yang sejajar dengan sumbu X.
yaitu 10 dan 4. Karena di sini berlawanan arah, 10 ke kanan, yang 4 ke kiri, maka resultan vektor dari 4 dan 10 adalah 10 dikurang 4. Berarti 6. Sedangkan Y-nya di sini 8. Berarti vektor yang dibentuk kedua gaya ini antara 8 dan 6. Nah, 6 ini diperoleh dari 10 dikurang 4, maka di sini menjadi 6. 6 ke atas 8, sudutnya 90. 6 dan 8, sudutnya 90. Kita ketahui bahwa berarti dia membentuk Pitagoras. Pitagoras antara 6 dan 8. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka didapatkan R kuadrat tambah sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka R kuadratnya sama dengan 36 ditambah 64, 100. Maka R-nya didapat akar dari 100, yaitu 10 Newton. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.